Monggo, tidak ada. Sudah cukup ya. Baik, Silakan. cukup. Kalau cukup, terima kasih Bu Martin telah memberi insight baru pada kita dan menegaskan kembali arah gerak langkah kita bersama sebagai satu dalam saudara yang tergabung dalam payung Yayasan Pangudi Luhur. Nah, untuk selanjutnya, Bruder, Bapak Ibu, agenda kita itu sebenarnya sampai jam 11. Namun, sebelum jam 11 kita sudah selesai di sesi 1. Maka, saya tawarkan, mungkin baik kalau kita selesaikan langsung, bahwa sesi 2 kita langsungkan pada jam ini juga, supaya kita juga efektif. Nanti setelah ini, Bruder, Bapak Ibu bisa mengerjakan yang lain di unit kerja masing-masing. Apakah tawaran ini disetujui? Setuju langsung, Mas. Lebih baik langsung. Baik, terima kasih para Bruder. Saya juga setuju. Maka kalau begitu kami persilahkan untuk sesi 2 itu berkaitan dengan POP administratif dan juknis yang akan disampaikan oleh Bruder Albertus Suwarto FIC dan Bruder Markus Sujarwo FIC. Kami persilahkan, mau siapa dulu, atau saya persilahkan ke Bruder Warto dulu, monggo. Sebentar, Bruder. Putus-putus, Bruder. Suaranya putus. Sinyalnya jelek. Suaranya putus-putus. Di Shalom memang kurang stabil dari pagi. Oke. Di tempat Coba saya betul. baik itu di Shalom juga. Saya di kantor ini, aku tak pindah ke kantor ruangan Buder apa ya? Pun monggo dikecake. Monggo, Bruder. Ini videonya hilang semua. Baik, sambil menunggu Bruder Warto, kita Bruder Jarwo sudah ada siap, G? Baik, Bruder Warto silakan mencari sinyal yang baik, lalu kami akan menunggu. Selama menunggu akan disampaikan oleh Bruder Markus Sujarwo berkaitan dengan hal-hal yang menjadi agenda bersama, terutama yang menyangkut jenjang SD. Kami persilakan Bruder Jarwo untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan hal tersebut. Monggo, Bruder. Oke, terima kasih Mas Adi, para Bruder, Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Perkenalkan saya untuk share screen, Pak Adi. Oh, bentar, Bruder. Tim panitia saya harus. Oke, apakah screen saya sudah tampil, para Bruder? Sudah. Oke, makasih. Jadi para Bruder yang terkasih, saya ingin menyampaikan cukup singkat mungkin untuk beberapa informasi saja terkait dengan panduan umum POP Pangudi Luhur khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Jadi yang ada di sini adalah untuk jenjang sekolah dasar. Tentunya informasi ini nanti akan lebih yang berperan adalah para Bruder yang saat ini sedang mengemban amanah sebagai pengurus Yayasan Perwakilan. Kalau tadi Bruder Martin menyampaikan kepada kami, kepada kita semuanya, bahwa POP itu ada 2 jenjang, lalu jenjang sekolah dasar itu programnya judulnya adalah penguatan kepala sekolah dan tenaga guru atau guru dalam mendidik generasi abad 21. Ini adalah judul proposal yang disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dalam proposal POP Pangudi Luhur. Ada banyak hal yang menjadi latar belakangnya. Prinsipnya adalah di dalam proposal kami menyampaikan perlunya pengembangan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam penyelenggaraan pendidikan pembelajaran di abad 21 ini. Saya akan agak cepat saja. Lalu yang kedua adalah
output dari program ini, pendidik yang berkualitas untuk memajukan program atau memajukan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ini yang mungkin yang menjadi bagian dari tujuan program. Lalu yang kedua adalah pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan generasi abad 21. Lalu yang berikutnya adalah peningkatan literasi, numerasi, serta karakter peserta didik. Para Buder, bahwa kegiatan kita itu berlangsung 3 tahun. Artinya ada fokus-fokus intervensi yang nantinya akan membagi sampai kepada peserta didik. Tentu selama 2 bulan ke depan kita tidak bisa langsung diukur dari peserta didiknya, tetapi lebih kepada bagaimana pembagian intervensinya. Perlu untuk kami sampaikan juga bahwa di dalam proses persetujuan proposal kita, itu GTK lalu menetapkan intervensi. Jadi tipe-tipe intervensi. Jadi antara SMP dengan SD, kami memilih berbeda untuk tipe intervensi walaupun berangkatnya sama, karena ini adalah focusing yang akan kita kerjakan. Nah, tipe intervensi ini datang kemudian. Jadi pada tanggal 25 September yang lalu, tipe intervensi ini baru diterbitkan oleh GTK. Nah, hanya ada 6 tipe intervensi, dan setelah kami mempelajari dokumen kami, akhirnya yang SD memutuskan tipe intervensinya adalah pengetahuan substansi guru. Jadi kalau Buder Martin tadi, goal akhirnya adalah kenaikan kompetensi di siswa, tipe intervensi ini lebih memilah untuk goal jarak dekatnya. Dari program ini apa sih yang perlu untuk diukur nantinya. Maka untuk guru-guru SD ada 2 komponen pokok di dalam tipe intervensi pengetahuan substansinya. Yang pertama adalah kemampuan guru dalam menyelaraskan RPP sesuai dengan kurikulum. Ada beberapa indikator di sana. Lalu yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pemahaman guru dalam mengintegrasikan keterampilan abad 21 dan berpikir kritis dalam RPP dan proses pembelajaran. Jadi sampai dengan 2 bulan ke depan ada 2 komponen yang akan kita ukur atau yang dijadikan parameter oleh GTK terkait dengan program di tahun 2021 ini. Karena tipe intervensi sejauh pengertian kami ini hanya pada taraf tahapan-tahapan program. Maka ini yang menjadi perbedaan, nanti mungkin beberapa hal yang secara spesifik lebih berbeda. Lalu diklat kami, istilahnya diklatnya itu ada beberapa modul yang kita coba sampaikan nanti untuk yang di SD, itu adalah socio-technical knowledge management. Ini ada kekeliruan, technical knowledge management. Artinya apa? Kita membekali kepala sekolah bagaimana menganalisis sekolahnya terkait dengan posisi sosial, teknologi, dan manajemen. Ini lebih kepada manajemen sekolahnya. Yang kedua, tahapannya adalah transformasi pembelajaran abad 21 terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum, lebih secara khusus adalah rancangan RPP kontekstual. Karena di SD lebih kepada pemahaman pelaksanaan tematik integratif, kami lebih langsung secara fokus untuk pembelajaran tematik integratif. Lalu yang kelima adalah assessment dalam pembelajaran tematik integratif. Yang berikutnya adalah learning management system dan implementasi pembelajaran flipped classroom. Jadi ada 7 topik yang akan kita coba intervensikan kepada rekan-rekan kepala sekolah dan tim pengembang sekolah. Ini adalah bagian dari kegiatan kita, mungkin di bagian bawah, mungkin saya ingin menerangkan ini. Jadi di tahun 2021, selama 4 bulan atau 3 bulan ke depan ini, kita hanya mengintervensi lebih fokusnya kepada sekolah dan tim pengembang sekolah yang di SD. Jadi kita ke guru sangat kecil porsinya, ke guru sangat kecil. Maka fokus kami adalah di kepala sekolah dan para tim pengembang. Siapa tim pengembang sekolah? Karena di SD itu kan tidak ada
terminologi untuk wakil kepala sekolah adalah guru-guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk berdiskusi bersama-sama merencanakan pengembangan sekolah. Maka setiap sekolah kami memberikan kuota 2 orang tim pengembang sekolah. Lalu yang berikutnya adalah guru. Baru nanti di POP yang ke tahun 2022 lebih tekanannya kepada guru, implementasi di ruang-ruang kelas. Lalu yang ke 2023 lebih kepada guru dan pada peserta didik. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang saat ini kita sedang laksanakan. Hari ini kita sedang menyampaikan di tahap persiapan atau pelaksanaan awal, yaitu para pengurus Yayasan Perwakilan Pangudi Luhur, dan juga besok adalah para pengurus Yayasan Konsorsium dalam rangka workshopnya. Lalu kalau tahapan-tahapannya secara alur kurang lebih seperti ini. Kalau tadi Bu Darmadi menyampaikan rencananya mendesak, memang ini sangat padat, Bu Der. Jadi ada persiapan, lalu ada pembekalan, ada pelaksanaan diklat, dan ada monitoring. Jadi alurnya kurang lebih nanti akan kita jalani sampai dengan Desember, 23 Desember program ini akan berakhir yang di SD, itu sampai dengan penyusunan laporan akhir. Dan saat ini kita pada proses BIMTEK untuk YPL Pusat dan Perwakilan dan workshop Yayasan Konsorsium. Setelah itu baru nanti ada TOT. Lalu secara agenda para buder perwakilan, saya kira ini nanti akan kami sampaikan kepada para buder perwakilan supaya mengkondisikan rekan-rekan kita yang terkait dengan sasaran. Jadi nanti saya akan menyampaikan sekolah mana saja yang menjadi sasaran dan sekolah mana saja yang kita putuskan untuk mengikuti kegiatan ini walaupun tidak di dalam kerangka sasaran. Ini agenda-agendanya, saya cepat saja. Jadi kita saat ini berada posisi di sini, lalu nanti workshop anggota pengurus konsorsium di sela-sela BIMTEK, agenda yang berbeda, baru TOT, dan seterusnya. Lalu monitoring, modenya adalah daring para buder. Jadi posisi kaitan nanti pelaksanaan mode diklat atau mode pendampingannya mayoritas daring, dan yang offline hanya kegiatan-kegiatan persiapan. Ini saja tadi sudah disampaikan oleh buder. Lalu komposisinya para buder. Ini nanti akan kami sampaikan bahwa Pangudi Luhur itu hanya ada 23 sekolah. Kenapa kok hanya ada 23 sekolah? Tidak semua sekolah Pangudi Luhur lalu menjadi peserta atau tepatnya sekolah sasaran. Karena pada waktu itu didasarkan pada proses penandatanganan MOU antara Pangudi Luhur dan pada waktu itu dititipkan kepada para buder perwakilan. Saya ingin menyebutkan beberapa sekolah kita yang tidak menjadi sekolah sasaran secara resmi. Yang pertama adalah SD Pangudi Luhur Santo Yosef Ketapang. SD Pangudi Luhur Santo Yosef Ketapang ini karena sudah diambil oleh ormas lain yang bernama Gerakan Literasi Indonesia kalau nggak salah. Nah, maka kita tidak bisa memasukkan, mereka tidak mau melepaskan, kita tidak bisa. Maka nanti ada strategi yang diambil oleh ormas, oleh YPL terkait dengan hal ini. Yang kedua adalah SD Pangudi Luhur Jakarta, karena pada sampai waktunya MOU disiapkan tidak dapat melaksanakan MOU tersebut atau belum terlambat. Lalu SD Pangudi Luhur Cikarang, Bernadus Cikarang juga tidak bisa. Lalu SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Jadi sekolah-sekolah yang tidak termasuk atau sekolah Pangudi Luhur yang tidak termasuk dalam MOU itu tidak bisa kita sebut sebagai sekolah sasaran. Namun Yayasan Pangudi Luhur dalam hal ini Ormas kemarin sudah memutuskan bahwa Bu Darmadi sudah menyampaikan kepada kami sekolah-sekolah Pangudi Luhur wajib ikut serta kegiatan ini. Nah, statusnya agak sedikit berbeda para buder. Jadi statusnya nanti menjadi peninjau.
Nah, peninjau itu artinya mengikuti keseluruhan program, cuma tugas atau tanggung jawabnya atau konsekuensinya nanti agak sedikit berbeda. Masalah pembiayaan kita mencoba sangat ringan, nanti yayasan yang akan menanggung kemarin. Lalu untuk kegiatan-kegiatannya sama persis yang diikuti oleh sekolah-sekolah sasaran. Jadi itu yang kami siapkan untuk kegiatan kita. Bos. Mohon maaf teman-teman yang mungkin bisa di mute dulu hostnya. Kelompok Budiradi kuwi. Pusatkan di pusat yang di Ampun, terima kasih supaya tidak terganggu. Nah, karena pada waktu awal kita itu membentuk hanya di 10 yayasan konsorsium ini, dan di waktu pendataan itu kita berburu dengan waktu, istilahnya sangat mendesak dengan waktu yang tadi disampaikan harus 101 sekolah, maka jam minus 5 pada waktu itu ada keputusan di level ormas bahwa untuk memenuhi sekolah, kami harus menambahkan sekolah-sekolah sekitar dan tidak dalam kerangka menambahkan MOU pada waktu itu. Maka ada 2 yayasan lain di SD yang diikut sertakan dan 1 yayasan yang sebenarnya ini tidak menjadi bagian. Artinya ini diakui oleh yayasan yang berbeda, yaitu Yayasan Budi Mulya Lourdes, 1 sekolah yang berada di Pangkal Pinang, ini menjadi bagian dari Yayasan Tunas Karya. Maka ini sebenarnya surat izinnya hanya kepada Yayasan Tunas Karya, karena ini menjadi pengelolaannya ada di Yayasan Tunas Karya. Pada waktu itu Romo Samuel menyampaikan demikian. Maka kami memang tidak mencatatkan sebagai informasi resmi untuk Yayasan Budi Mulya Lourdes. Lalu yayasan yang resmi bergabung adalah Yayasan Kanisius. Ini hanya untuk sekolah-sekolah, beberapa sekolah yang ada di Kota Semarang. Ada 4 sekolah yang berada di Kota Semarang. Lalu Yayasan Usaba, karena kita sudah memiliki MOU di Kabupaten Ketapang, yaitu beberapa sekolah, ada 3 sekolah yang masuk ke dalam Yayasan Usaba. Jadi 2 yayasan berikutnya ini hadir karena proses pendataan yang pada waktu itu sempit banget, hanya kurang 5 jam dari batas waktu, dan harus kami putuskan menambah sekolah-sekolah yang bersangkutan. Dan ini sampai saat ini tidak bisa untuk dibuka lagi, artinya tidak bisa direvisi. Yang di SD masih ada 1 persoalan, yaitu salah satu sekolah yang kita daftarkan di dalam prosesnya, dari yang waktu kita daftarkan sampai dengan saat ini, SD tersebut ditutup, yaitu SD Kanisius Cabean. Nah, sampai saat ini belum ada keputusan dari GTK terkait dengan statusnya. Maka secara definitif SD ada 166 sekolah, secara de facto nanti hanya ada 165 sekolah. Dari 165 sekolah ini atau 166 sekolah ini yang kita intervensi sampai dengan tim pengembang sekolah dan sekolah, kepala sekolah sebanyak 500 orang. Lalu gurunya sampai dengan hari ini data guru yang fix itu sudah 2072 orang. Maka ini adalah yang akan kita intervensi terkait dengan program yang ada di sekolah dasar. Saya kira sampai di sini dulu Pak Adi pernyataan saya. Maka yang perlu untuk saya sampaikan kepada para buder ketua perwakilan adalah sekolah-sekolah walaupun tidak dalam kerangka MOU, nanti akan kita libatkan di dalam program ini karena kebijakan Yayasan Pangudi Luhur adalah mereka tetap mengikuti kegiatan ini. Pembiayaannya kemarin Bro Martin menyampaikan dari Yayasan Pangudi Luhur. Pembiayaannya itu hanya 75.000 per peserta selama 3 bulan yang di SD karena harus membeli learning management systemnya. Hanya itu, yang lain-lainnya dikembalikan kepada Yayasan Pangudi. Saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bruder Jarwo atas paparannya. Semoga memberi gambaran kepada
kita semua, kepada para bruder, ketua Yayasan Perwakilan di masing-masing unit karya. Berikutnya, Bruder Warto, apakah sudah bisa? Saya masih, halo, suara saya bisa Ya. didengar? Bisa, Bruder? Oke, saya mudah-mudahan stabil ya. Saya cari-cari sinyal sulit. Mohon izin saya share screen. Off cam dulu enggak apa-apa, Bruder. Kalau Ya. misalnya sinyalnya terganggu. Oke, aku share screen. Gambare iki ora ono gambarin. Berarti kon mute nih. Minta izin share screen. Benar, Bruder. Terus, Pak. Halo. Bentar, Bruder. Halo. Gambarnya belum ada, Berwarto. Gambarnya memang saya matikan biar tidak berat. Mohon hostnya saya mau screen. Baik para Buddha, tadi sudah dijelaskan Buder Jarwo terkait dengan grand design program POP, SD dan SMP, kurang lebihnya sama, ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Buder Jarwo. Saya hanya mau menyampaikan terkait dengan keuangan, katanya mendapat bantuan 4,3 miliar yang SMP, yang SD 2,5 miliar untuk apa? Halo Pak Adi. Jadi, Bruder, menunggu Pak Daniel, Bruder. Belum kelihatan, Pak. Ya memang belum, saya belum share screen, belum bisa share screen. Malah Bruder Toto yang kelihatan. Sabar berarti program orang penyabar. Sampun Derwarto, sampun kohos. Sampun nopo? Belum ada apa kok sampun. Saya belum bisa share screen. Oke, sudah. Nah, Sudah bisa, Der, ya? oke, sudah bisa. Saya hanya akan menjelaskan Bapak Buder, Bapak Ibu semuanya tahu. Ini suara saya bisa didengar? Bisa. Bruder. Sudah bisa. Oke. Jadi yang SMP dan SD itu kan punya bantuan dana dari pemerintah. Yang SMP itu 4,3 miliar, yang SD 2,5. Saya singkat saja, dasarnya adalah di bagian kiri ini. Berdasarkan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2021 antara pejabat pembuat komitmen pemberi bantuan pemerintah dengan Ketua Yayasan Pangudi Luhur. Nomornya ini tertanggal 10 September. Jadi dana itu atau perjanjian ini baru dibuat tanggal 10 September kemarin. Lalu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian dana itu baru cair. Makanya kegiatan acara padat sekali, ini mohon dipahami bagi para bruder, Bapak Ibu, kepala sekolah yang nanti akan terlibat di kegiatan. Ini yang perlu saya sampaikan. Lalu keuangan dipakai untuk apa? Dipakai untuk belanja bahan, belanja honor narasumber, kegiatan,
belanja jasa profesi, belanja sewa, keperluan-keperluan, modal, dan seterusnya digunakan untuk ini. Ya, saya akan bagian itu. Lalu tujuan penting yang hasil yang diharapkan berdasarkan buku panduan itu ini. Jadi pasti tertib administrasi itu pasti juga harus efisien. Dari itu transparan ya, kami jelaskan semua dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabelnya seperti itu. Ya. Lalu bagi ormas, lalu bagi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ya fungsi pengendalian dana POP, lalu bagi stakeholder, informasi pelaksanaan, akuntabilitas, keuangan, dan pemerintah. Ini semuanya terbuka dan sudah kami terangkan kepada yayasan-yayasan anggota konsorsium. Para Buddha kami harap yang SMA, kami harap juga paham terkait dana ini, supaya tadi disampaikan oleh Buder Martin, katanya Pangudulur ada bantuan ini, kita yang orang dalam mesti bisa tahu walaupun secara global. Ya. Kemudian perubahan mekanisme dari offline menjadi online juga termasuk yang rancangan semula 9 bulan lalu menjadi 3 bulan. Dari kondisi seperti itu pasti terjadi kepadatan kegiatan yang luar biasa. Rentang waktu yang dulu rencananya 9 bulan jadi 3 bulan dari mulai akhir September kemarin sampai Oktober, November, Desember. Kegiatan BIMTEK dan lain-lain kan mulai Oktober ini, Oktober, November, Desember. 3 bulan harus menyelesaikan program yang dulu rencananya 9 bulan dengan anggaran yang SMP 4,3 miliar tadi, yang SMP 2,5 miliar tadi. Ini tentu sekali lagi banyak kepadatan dan kalau undangan kadang-kadang baru 1 hari sebelumnya ya sekali lagi kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kadang-kadang di lapangan tidak terlalu mudah menyangkut narasumber yang sudah awalnya bisa lalu ada perubahan dan macam-macam itu yang kadang-kadang membuat perubahan-perubahan mendadak. Oh ya. Nah, ini apa yang akan aku dapatkan ya sebagai anggota konsorsium ini yayasan-yayasan yang lain apa yang akan didapatkan termasuk dari Panguduluhur ya yang akan diperoleh itu ini dari beberapa kegiatan yang harus diikuti ini ya. Kegiatan persiapan, nah sekarang kegiatan bagian persiapan hari-hari ini. Lalu nanti ada kegiatan implementasi, ada bimbingan teknis, sekarang ada workshop pengurus yayasan, training of trainers, diklat kepala sekolah, diklat instruktur, pendalaman materi, diklat, lalu FGD 1, membuat kurikulum berdasarkan model atau program yang tadi sudah disampaikan. Luber itu literasi unggul berkarakter, itu judul yang kita pakai. Lalu in-house training, kuliah umum, ini ditutup kegiatan-kegiatan ini pada Desember pertengahan harus sudah selesai. Monef jelas, Monef itu. Ya. Fasilitas yang didapatkan, ini berdasarkan buku panduan pelaksanaan, pertanggungjawaban dana pemerintah dan seterusnya, peraturan dirjen, pengelolaan pengawasan, laporan pertanggungjawaban. Ini paket data dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu yang para kepala sekolah yang siang hari ini kami undang, mengapa undangannya kami tulis sebagai pengurus yayasan perwakilan. Walaupun posisi buder Bapak semua adalah kepala sekolah SMA dan SMK. Seperti saya katakan di pengantar kemarin, agar dapat dibiayakan. Maka nanti Bapak Bruder mendapat paket data ini supaya seperti itu. Karena istilah atau kepala SMA, SMK itu tidak ada di POP, maka kami gamblokkan, kami masukkan di pengurus yayasan perwakilan. Itu tujuannya hanya untuk administrasi. Lalu modul itu ada banyak sekali, nanti di SMP itu ada sekitar 9 atau 10 modul, lalu di SMP itu, SD itu kalau nggak salah ada 7 atau 8 modul. Itu nanti
modul dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk soft copy itu akan dikirimkan kepada yayasan-yayasan konsorsium, para peserta termasuk pangudi luhur agar bisa digunakan terus-menerus untuk dipelajari. Piagam peserta jelas, biaya kirim dokumen ya per daerah itu semuanya dibiayakan dari sana. Itu supaya para buder tahu posisi atau penggunaan keuangan ini. Tidak ada uang hadir ya Pak Ibu buder ketika rapat-rapat seperti ini karena secara online. Kalau dulu offline, uang hadir itu ada penginapan, akomodasi, H+1, H-1, sebelum tinggal di hotel itu sudah dibiayai. Dan hotelnya hotel yang harus kredibel, artinya terkoneksi dengan lembaga keuangan OJK atau KPK agar transaksi keuangannya itu secara offline. Nah, paket data ini aturannya ya seperti itu. Biaya paket data dan seterusnya. Pejabat setingkat eselon 3 itu setara ke bawah per orang tuh 200.000. Ini ketentuannya. Pejabat setingkat eselon 1 dan 2 yang setara itu 400.000 per orang. Mahasiswa dan masyarakat maksimal 150.000. Nah, para buder, bapak-bapak semua, para kepala sekolah yang ikut pertemuan ini, termasuk kategori yang ketiga, mahasiswa dan masyarakat. Maka nanti Bapak Ibu buder akan dapat paket data 150.000 itu. Seperti itu penjelasannya. Nah, per orang per bulan 150.000. Lo kurang ya der nek 150.000 kok untuk kegiatan sum 1 bulan ya kurang, tapi ketentuannya seperti itu. Tapi kan ini tidak hanya ini, modul-modul yang tadi dibuat tentu cetak modul ratusan buku dan biaya kirim juga biaya yang besar juga. Tuh. Nah, lalu guru yang dikelola atau yang didampingi itu ada 1.958 guru untuk SMP 3 bulan. 150.000 kali 3 bulan kali 1.958 itu sudah 881 juta untuk bantuan paket data. Sementara bantuannya itu kan hanya 4,3 miliar. Nah, untuk ini aja sudah habis 881 juta, belum cetak-cetak modul yang jumlahnya sekitar 9 atau 10 modul untuk yang SMP tadi. Itu keuangan yang dipakai. Nah, ini biaya materi dan modul, materi workshop, materi TOT, materi diklat, modul diklat instruktur, buku desain kurikulum, buku kepemimpinan dan pendidikan, buku kependidikan dalam budaya. Ini contoh modul-modul yang nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu, sudah ditulis oleh mereka yang memang punya kompetensi hal ini. Kalau tadi disebut-sebut terkait dengan kurikulum, di POP Pangudulur ini kan dibantu oleh tim-tim yang memang punya keahlian seperti itu. Bukan hanya istilahnya tidak sekedar sharing, tetapi memang orang yang secara kualifikasi akademisnya memang lulusan kurikulum, penyusun kurikulum, S2 kurikulum, dan anggota Asosiasi Pengembang Kurikulum Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu buder tidak usah ragu terkait dengan desain kurikulum yang akan dibuat oleh pangudi luhur. Nah, kurikulum itu kan juga menyangkut filosofi, itu juga melibatkan orang-orang yang paham terkait dengan filosofi penyusunan kurikulum. Jadi tidak perlu ragu dengan modul-modul yang dibuat di Pangudulur ini, disusun oleh orang-orang yang secara akademis memenuhi kompetensi akademis mereka pada lulusan S2 kurikulum dan seterusnya. Tuh. Nah, lalu anggaran biaya ini modul 25.000 per modul, buku 100.000 per buku, 125.000 itu anggaran biayanya segitu itu, ya itu. Begitu
Bapak Ibu Bruder terkait dengan teknis anggaran, grand design yang lain sudah disampaikan oleh Bruder Jarwo tadi dengan diagram-diagram yang tadi disampaikan itu. Begitu Pak Adi, saya kira supaya kita semuanya jelas terkait dengan keuangan, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Makasih, Pak. Terima kasih, Bruder. Apakah ada di antara para Bruder, Bapak Ibu yang hendak menanyakan sesuatu? Kah? Baik, jika tidak ada, kiranya untuk agenda acara hari ini sudah kita lalui bersama, mulai dari sesi 1 sampai 2, dan kiranya hari ini tidak perlu sampai jam 3, karena memang apa yang sudah disampaikan, meskipun diwadahi dalam agenda yang sampai jam 3, ternyata bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, artinya malah justru efektif, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Sehingga jika tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup agenda hari ini, lalu masih akan berlanjut. Esensi Pak, jangan lupa Pak, yang belum mengisi Pak. Baik Bruder, ya. Untuk kepentingan administrasi, memang harus mengisi presensi sesuai dengan apa yang dikirim oleh tim panitia. Tetapi para Bruder, Bapak Ibu, mulai besok kami mengharapkan nanti akan dipandu juga oleh panitia melalui semacam panduan di chat maupun di WA bahwa penulisan nama supaya menggunakan nama masing-masing para Bruder, lalu dengan jabatan dan sekolah atau perwakilan. Jadi supaya hal ini nanti menjadi dokumentasinya sama, tetapi ke depan atau besok kami pandu melalui chat di grup maupun di chat ini atau melalui surat. Kiranya begitu supaya nanti bisa tidak bertentangan dengan mekanisme keuangan, karena kita sedang bekerja dengan negara, dipantau oleh negara, tidak seperti biasanya. Kiranya begitu, Bruder, para Bruder. Sekarang aja, Bruder Leo. Oh, monggo, Bruder Leo. Lewarto, lagi jawab Ya. pertanyaanku mau nonggon grup. Oh ya, gimana? Jenengku ono loro, wi dinggo 1 atau 2. Nama saya. Satu itu ketua kemarin sudah dikoreksi oleh Bruder Daryono, nanti akan kami koreksi. Ada nama yang double memang. Ya. Ya, siap. Duite loro, duite loro. Nah, penting. Dikoreksi Bruder Daryono. Siap. Direvisi. Yang siji perwakilan, siji pengurus. Baik, terima kasih Bruder Leo. Berkaitan dengan hal itu nanti lebih jelasnya bagian keuangan sebenarnya, bukan masalah uangnya, tetapi karena memang mekanisme bekerja dengan pemerintah harus demikian, dan kita sedang bersama-sama belajar menjadi seperti pegawai negeri, meskipun saya juga tidak ingin menjadi pegawai Nek negeri. jenenge loro tetep ra iso, Mas. Wong loro. Kaya ampu-ampu dhewe. Nggih, Bruder. Baik, Ya, Mas terima Adi, kasih. sedikit aja. Di loro menang bae kok. Monggo, Bruder Titus. Ya, terima kasih. Seperti Leo tadi menegaskan saja, kalau jenengan ngoreksi itu dikoreksi itu diganteni datanya, bukan di WA. Dikoreksikan orang lain dianggap sudah dikoreksi, itu jenengan bicara tertib administrasi, maka ya datanya dirubah. Yang kedua, undangan para Bruder yang tadi Bruder Warto menyampaikan untuk membantu administrasi itu. Jadi sejauh saya bertanya di grup ya sudah dijawab, lalu saya menggunakan kecerdasan saya sendiri. Apa itu? Dikonfirmasi itu. Ya, karena jabatan apa ya, jabatan saya pengurus perwakilan Jogja, bukan kepala sekolah, meskipun di data itu ada sekolah. Nah, maka hal semacam itu teman-teman di manajerial
POP saya pikir juga lebih tertib, lebih paham, sehingga nanti semuanya bisa lancar. Sehingga apa yang diharapkan, pelaksanaannya berjalan lancar, laporannya juga lancar, uangnya juga habis sesuai dengan tepat sasaran. Tentu warnanya apapun, kita semua yang hadir di sini itu mesti harus, dan saya percaya, mendukung. Nek sok rodo kritis itu ya karena demi keselamatan kita bersama. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bruder Toto, masukan yang amat sangat berharga bagi kami. Nanti kami follow up. Pak, mau tanya Pak, itu lembar konfirmasi kehadiran itu perlu diralat enggak? Di situ kan ada nama, kemudian ada sekolah. Sekolah itu kan berarti kan harus ditulis asal sekolah gitu. Nah, terus kemudian tadi ada jabatan. Nah, jabatan itu di surat undangan itu kan ada jabatan itu kan tidak ada asal sekolah. Nah, itu supaya nanti yang betul dari segi administrasi itu nanti informasi itu supaya jelas itu, Pak. Kita ngendikake lho ya. Ora krungu pas ngomong. Baik, Bruder Yohanes, nanti Sampun Bruder tetap pun ngendika wau. Yang jabatan ini sama dengan yang di undangan. Nanti Kalimantan turun gunung akhirnya menpastikan. Sukaraja naik iki mau. Tunggu. Monggo Mas Tadi. baik. Pun niku pun do dijelaske pun cetha mboten sah jelase malih kula. Terima kasih para bruder, Bapak Ibu semua. Akhirnya kita sampai di penghujung acara dan terima kasih atas kehadiran bruder, Bapak Ibu untuk menutup rangkaian acara hari ini, karena bolehlah saya merindukan suara Bruder Agung. Apakah Mohon Bruder Agung berkenan memimpin doa penutup nggih Bruder. Wis rampung, tidak sampai jam 13. Wah, rugi no ya. Gayamu Pak De. Nanti malah dijelaske. Cah kepinteran iki ya ngono kuwi Pak Adi, mundi maklum Pak Adi. Foto rungkut. Kalau derek Bruder Agung soalnya kalau muridipun kalau rumiyin. Foto, dokumentasi dulu. Foto Pak. Alah. Baik, monggo Mr. Jani. Sudah difoto tadi ya. Wis dipoto Drewarto. Buder adimu ana telu e. Hati ningsih barang. Hati ningsih, hati yono. Bruder Agung jenengan sembayang, Der. Pun lek mimpin sembayang malah khotbah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pertemuan secara virtual ini. Beberapa hal boleh kami dengarkan, beberapa hal banyak yang belum kami pahami, akhirnya kami dapat memahami. Semoga kegiatan negara ini yang boleh kami terima melalui kegiatan POP ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan program-program yang harus kami segera selesaikan di akhir tahun ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini kepadamu, biarlah kami selalu bergerak atas dasar Roh Kudus-Mu sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih para Terima bruder. kasih Bapak Ibu semuanya. yang ada di POP. Terima kasih para bruder semuanya. Sukses Sampai bertemu kembali. Terima kasih, Bruder. Sebagai dokumentasi. Ampun. Ya. Kamu foto sama Drewarto Pak. Lurus dari foto toh. Ampun, Desium betul ketinggalan Den ya mau bereng-bereng kok Den jenengan. Dasar apa? Mungkin Bapak Ibu para camp terlebih dahulu akan kami capture untuk pelaporan. Ya, rakyat mau. Yes. Bose tak sisiran sih. Alah rambut. Kurang ego sisiran apa Gung? Kan senyum yang paling ganteng, paling manis. Mohon kumis dan lipstick supaya dilihatkan. Leo jungatan Leo. Wah, orang ini. Setelah ini tim pengembang kumpul rapat.
Jadi pengembang fiktif. Oke. Saya menulis ulang suratmu di kepala sekolah kirim lagi. Pengembang fiktif ngopo udah bosku. Lah kepiye sesuai perintah anjuran. Izin lift. Wis ramu lho foto iki. Garing lambeku cah. Sampun. Ampun, matur nuwun. Matur nuwun para buder. Matur nuwun Mas Webinar. Matur nuwun sedanten. Terima kasih semuanya. Ngapunten sedayanipun menika buder-buder menika merindukan perjumpaan Bapak Ibu juga. Lagi sapa Niku rada wah sithik niku. Buder niku Mas Adi, maklum nggih Mas Adi nggih. Mulih gas e. Mboten apa buder. Nah niku nyuwun ngapunten iki lho niki lho kita niku lho. Nah niku lho. Erik. Iki Mas Erik. pakai datanya piye kita? Coba akhir bulan lho ya. Pakai datane ndi? Izin Akhir lift nggih, Bapak Ibu matur nuwun. Mas Erik Dulu pakai datanya ya. Kok musik apa iki? Adi butuh pakai data barang. Apa nge-share musik iki? Musik dangdutan Gung. Wow, wong Sukaraja iki. Udah ngawur. Apa kuwi? Aku lupakan Erik, siapa? kan terkenal. Gung kayak grup tim pengembang Gung. Oh ya. Lo ketuane kowe to? Ya kan aja. Kowe iki Kan ana kayak oke wong cedak. apa-apa tok share, apa-apa tok share. Pindah kamar, SMA ora pindah kamar iki. Pindah kamar Gung, dari break room, ra iso wong aku ra bos. Ora kono ngedeke dhewe neh iki lho, gawe dhewe Zoom. Oh iso. Kuwi grup tim pengembang kuwi gawe. Oh, gawe. Grup. Oh, siap, laksanakan. Pengembangan apa? Betul beras 16 miliar. Ki Deljo kok dadi guru to iki mu? Ketok lemu dadi guru kok iki. Oh, ilang. Metu Gung. Tutup. Oh, weh, tukut. Terima kasih. Tadi tutup Mas Adi ya, enggak tahu. Tunggu dolanan tutup ya Mas Adi. Tunggu dolanan gue tutup. Wes tak tutup ya, tenaga ya Anda. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Karena airku aman dan Adi? Halo, Pak Adi, ini tinggal kita kan? Iya, betul. Ini tinggal kita ya, panitia tok ya? Betul. Oh, berarti kondisinya nanti menyesuaikan sekali dengan situasi ya, nggak harus sampai sore ya? Betul Ibu, nanti kan kita sudah terbagi dalam masing-masing Zoom, ya. Terus kemungkinan nanti kita sepakati beberapa hal. Satu, pembuka, kemudian penulisan nama, kemudian daftar hadir, lalu konfirmasi kehadiran saya belum memastikan itu dari keuangan atau bukan ya. Apa aku yang memastikan nama ki nama nggon apa itu? Untuk apa? Enggak, yang bagian konfirmasi kehadiran itu loh. Oh ya. Itu saya enggak tahu itu bagian dari keuangan atau bukan, syarat dari keuangan atau bukan, jadi nanti. Oh enggak, artinya. Oh ini ada Mas Victor tuh, ada Mas Victor. Halo. Adi. Halo. Aku usulnya, ini kan sebenarnya jaringan di belakang sudah ready. Mungkin bisa kita coba simulasi siang aja, karena acara ini kan juga sudah selesai. Oke. Siang jam berapa? Manut. Aku tak ngajar sih ya, Kis, jam 11:30. Oh, kelingan omongan barang. Ya, itu aku harus mengajar dulu ya. Ya maksudnya pesan Buder Martin. Setelah itu misalkan jam 1 ya enggak apa-apa. Oke, jam 1 ya. Saya Mas Adi aku pekos Apa?
Artinya ini Zoom-nya ini berjalannya meeting ini kan menyesuaikan sekali dengan situasi. Kalau